Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Ya, di sini kita akan melanjutkan materi di halaman 43 poin yang pertama tentang perbandingan trigonometri pada segitiga istimewa. Nah, untuk itu sebenarnya bisa dalam bentuk menghafal. Cuman coba kita lihat dulu. Kita tuh lebih mudah kalau paham konsep menurut saya. Jadi yang pertama harus yang diingat adalah tan alfa itu adalah sin alfa dibagi cos alfa. Kemudian kalau cos alfa kebalikan dari tan kan, 1 per tan, atau bisa ditulis cos alfa per sin alfa. Kemudian cosec alfa adalah 1 per sin alfa dan sekan alfa adalah 1 per cos. Nah, di sini ada, kalau di buku kalian tuh kan ada tabelnya dan langsung aja dicari kan. Nah, di sini di tabel itu adalah ada perbandingan kan, ada sin, cos, tan, cosec, sekan dengan cot. Kemudian sudut istimewanya itu ada 5, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kalau kalian senang menghafal sih silahkan saja untuk menghafal perbandingan trigonometri ini sebanyak, kan sudutnya ada 5, perbandingannya 6, ada 30. Itu baru dasarnya. Nah, kalau saya sebenarnya ada hafalannya, cuman cukup menghafal 5 saja tapi mengerti konsep. Nah, gimana caranya supaya mudah? Nah, jadinya yang perlu dihafal adalah nilai perbandingan dari sin. Sin 0 adalah 0. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Dan sin 90 adalah 1. Nah, sin dengan cos itu tuh berkebalikan. Jadi ketika dari depan tuh 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, nulisnya ini dari belakang. Jadi nanti kalau mau ngafal, coba dibikin tabel dulu. Baru dibalik, berarti dari belakang. Berarti dari 0, setengah, setengah akar 2, terus setengah akar 3, terus adalah 1. Nah, gitu. Paham ya? Kalau sin 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau dari cos 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 gitu. Nah, kemudian kalau tan tadi kan bisa dicari dengan sin dibagi cos ya kan. Nah, ini kita cari konsepnya. Sin bagi cos berarti tan 0 sama dengan sin 0 dibagi cos 0. Masukkan hasilnya. Sin 0 adalah 1. Sin 0 adalah 0. Cos 0 adalah 1. 0 dibagi 1 adalah 0. Maka kita isi tabelnya. Tan 0 adalah 0. Kemudian kita cari lagi selanjutnya 30 derajat. Berarti sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah, cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Setengahnya dicoret jadinya 1 per akar 3. Nah, kemudian dirasionalkan kan akarnya, jadinya dikali dengan akar 3 per akar 3. Maka hasilnya dari tan 30 adalah sepertiga akar 3. Sudah? Masuk ya? Nah, tulis lagi di tabel. Tan 30 adalah sepertiga akar 3. Kemudian tan 45. Tan 45 didapat dari sin 45 derajat dibagi cos 45 derajat. Jadinya setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Jadinya adalah 1. Kita tulis lagi 1. Nah, kemudian tan 60 derajat itu dari sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat. Jadinya adalah setengah akar 3 dibagi setengah. Jadinya tan 60 derajat adalah akar 3. Nah, tulis lagi. Nah, kemudian tan 90 derajat itu adalah sin 90 derajat dibagi cos 90 derajat. Berarti 1 dibagi 0. Nah, kalau kalian menghitung di kalkulator, 1 dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi atau error kadang-kadang. Tapi ada beberapa yang menganggap bahwa 1 dibagi 0 itu adalah tak terhingga.
Nah, jadi kalau di buku kalian ini kan pakai strip artinya tidak terdefinisi. Kalau tak terhingga itu mereka menentukan pakai definisi limit. Nah, itu tuh nanti belajarnya di kelas 11. Jadi misalnya kan 1 dibagi 1 hasilnya 1. Ya kan? Semakin kecil 1 dibagi 0,1 nanti dia hasilnya 10. 1 dibagi 0,01 hasilnya 100. Semakin mendekati ke 0, maka dia itu hasil pembaginya itu akan semakin besar. Artinya dia itu akan menjadi tak terhingga gitu. Jadi di sini saya akan tulis tak terhingga saja karena di buku kalian sudah tak terdefinisi. Nah, jadi tergantung dari kepercayaan yang dipakai. Dan biasanya salah satunya aja kalau ditulis antara tak terhingga atau tak terdefinisi, dan itu jarang kok ditanyakan kalau tan 90 itu. Nah, masuk sini. Nah, kemudian tan dengan kot ini kedudukannya sama seperti sin dan cos, berkebalikan. Jadi kita tulis dari belakang 0, setengah akar 3, 1, akar 3, dan tak hingga. Nah, kemudian kalau diingatkan tannya 0, setengah akar 3, sepertiga akar 3, akar 3, 1, habis itu akar 3, baru tak hingga. Kalau ini kebalikannya akar 3, tak hingga, akar 3, 1, sepertiga akar 3, dan 0. Nah, kemudian kalau kosek itu yang perlu diingat adalah konsepnya adalah 1 per sin alfa. Jadi kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa, jadinya 1 dibagi 0 hasilnya di sini juga saya tulis akan tak terhingga karena di buku kalian sudah tak terdefinisi. Nah, kemudian kalau kosek 30 derajat adalah 1 dibagi sin 30 derajat, jadinya 1 dibagi setengah, jadinya adalah 1 dibagi 1 dibagi 1 per 1 dibagi setengah, jadinya 1 per 1 dikali 2 per 1. Jadinya adalah 2. Nah, kita tulis lagi 2. Kemudian yang selanjutnya adalah kosek 45 derajat adalah 1 per sin 45 derajat. Jadinya adalah 1 per 1 dibagi, kan setengah akar 2 itu sama dengan 1 dikali akar 2 dibagi 2. Jadinya 1 per 1 dikali 2 per akar 2. Hasilnya adalah 2 per akar 2 dirasionalkan dikali akar 2 per akar 2. Jadinya kan 2 dibagi 2 akar 2, 2 dibagi 2 kan 1. Jadinya jawabannya adalah akar 2 saja. Nah, kemudian ini 60 derajat. Sama ya, jadinya 1 bagi 1 dibagi akar 3 per 2. Jadinya 1 per 1 dikali 2 per akar 3. Jadinya 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadinya 2 akar 3 dibagi 3 atau 2 per 3 akar 3. Kemudian yang 90 derajat adalah sin 90 derajat adalah 1. Jadinya 1 bagi 1 adalah 1. Jadinya adalah 1. Nah, kemudian secant itu kebalikan yang kita tulis kayak tadi. Dari tak hingga 2 akar 2, 2 per 3 akar 3, dan 1. Begitu. Jadi sampai sini dulu. Cara menghafalnya terserah kalian, kalau mau ngafal silahkan, kalau mau memahamkan konsep silahkan. Nah, selanjutnya nanti kita akan ada video yang agak panjang karena kita akan membahas perbandingan trigonometri dari berbagai kuadran, dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Oke, jadi siap-siap saja karena waktunya juga akan semakin mepet. Nah, untuk itu bisa aja kalau kalian mau sambil-sambil dipelajari ada di halaman 43, atau kalau nggak ada LKS-nya, buku paketnya juga ada, atau di internet banyak. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau untuk murid-murid saya silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.